Jangan pernah berputus asa atau jangan pernah pasrah dengan sesuatu yang kita belum tahu apa hasilnya. Segala sesuatu itu kita harus berpikir positif, berpikir kreatif untuk mencapai cita-cita. Buangkan yang namanya sifat malas. Itu harus dibuang jauh-jauh. Mendingan kita kurang, rendah dalam pengetahuan, tapi minat untuk mengetahui kita tinggi. Mendingan itu lebih baik daripada kita pintar tapi dalam arti kata malas. Kita nggak akan bisa survive. Saya Ahmadi, ya. Jadi saya asal dari Pontianak, ya. Sekolahnya di tamatan SMA, SMH ya. Nah, terus merantau ke Jakarta itu sekitar tahun 81 ya. Apa ya kalau dibilang asal dapat kerja, asal bisa makan. Ya waktu itu di Jakarta ya. Jadi ya, nyuci piring, yang penting waktu itu saya bisa makan. Ya, saya dengan Pujiastuti Agustina. Saya kelahiran tahun 70 nih, asal dari Kediri. Saya SMA di Kediri ya, kebetulan di SMA Santo Agustinus. Kemudian saya ke Jakarta kuliah di Universitas Pesada Indonesia IAI tahun 89. Kalau saya boleh cerita dari masa saya kecil, kehidupan saya tuh penuh dengan jualan, ya. Dari pagi sebelum sekolah saya jualan kue, pulang sekolah makan, belajar, jualan kue lagi sampai sore. Jadi bantuin ibu saya lah, karena ayah saya itu seorang polisi yang boleh dikatakan harus menghidupin anak-anaknya itu. Waktu itu dari 4 orang anak sampai ke 6, penuh dengan kekurangan. Jadi saya bantu ibu bikin kue sama bapak, saya jualan sampai kelas 1 SMA saya jualan. Setelah itu kalau liburan sekolah tidak main, ya saya ikut kerja kuli bangunan sampai selesai sekolah. Saya cuman hanya tamatan SMA. Ya karena kehidupan begitu terus, saya ya putuskan saya hijrah ke Jakarta untuk merubah kehidupan lah, merubah nasib ya. Sampai di Jakarta ternyata itu sudah pernah dicegah juga sama ibu saya bahwa kamu nggak boleh ke Jakarta karena di Jakarta nggak ada saudara ya, nanti kamu nggak bisa makan atau nggak bisa apa. Nah ditambah lagi dengar sana sini bahwa Jakarta itu keras ya karena ibu kota, tapi saya pikir saya harus hidup, mencari kehidupan baru. Saya merantau ke Jakarta. Ke Jakarta waktu itu boleh dikatakan 1 sen nggak pegang duit sama sekali. Jadi numpang kapal laut, yang penting di kapal laut dapat makan sampai Jakarta. Ya di kapal yang bantuin apalah, nyuci piring atau apa, untuk bersihin kapal ya. Saya lakukan sampai Jakarta. Ternyata apa yang dibilang itu benar, bahwa tidak segampang apa yang kita kira untuk mencari sesuap nasi di Jakarta. Akhirnya saya putuskan saya berjalan waktu itu ke Senen, saya harus makan. Saya pergi ya nanya ke rumah makan masakan Padang itu, saya tanya ada nggak pekerjaan buat saya, yang penting saya dapat makan, saya nggak usah lagi gaji nggak apa-apa. Nah, cari akhirnya ketemu. Kamu bisa apa aja saya lakukan, saya bilang. Ya udah, kebetulan tukang cuci piringnya lagi pulang ke Jawa. Nah, kamu gantiin, tapi nanti kalau dia udah masuk, kamu berhenti. Ya, udah nggak apa-apa, yang penting saya dapat makan. Ya kan? Akhirnya ya cuci piring, saya lakuin beberapa bulan berjalan sambil saya kasak kusuk ke dulu bekas pembina saya di Pontianak tuh Pak Suyono Suntahir ya, Kapolda itu. Saya minta kerjaan, ternyata masih belum ada pekerjaan.
Singkat cerita, pas ada lowongan pekerjaan di pabrik, di pabrik konveksi di Jakarta. Nah, saya diterima masuk ke situ bekerja di konveksi. Nah, saya pikir dengan membawa ijazah SMA waktu itu sudah bisa bekerja di kantor. Ternyata tidak. Saya mikul kain, suruh nurunin kain, ngangkat kain, masuk dari bawah ke atas, tiap hari bekerja seperti itu. Nah, berjalan 4 tahun lah. 4 tahun berjalan, perusahaan tutup, bangkrut. Saya nggak ada pekerjaan, akhirnya ngikut kuli tebang kayu karet di Cikalong, di Cianjur, Cirata. Beberapa bulan, saya nggak tahan, ya saya pulang, balik lagi ke Jakarta. Akhirnya 2 tahun saya nganggur, terus dimasukin sama abang saya ke security di Golden Truly supermarket dulu itu. Masuk situ, 4 tahun berjalan, karir saya tidak meningkat. Kalau di Jakarta ini saya tidak bisa fight, saya tidak bisa hidup, tidak bisa makan, ya kan? Makanya saya harus fight. Nah, di situ saya bilang, ya karena tempaan mental dari kecil saya sudah terbiasa. Di Jakarta saya tinggal menyesuaikan. Jadi saya waktu itu menikah sama Bapak tahun 1998 ya. Saya punya anak tahun 99. Nah itu saya mulai dari nol ya. Saya pernah itu mengalami kos 1 kamar. Waktu itu di daerah Pulau Mas ya. Nah saya pernah kos di situ 2 kali ya. Dari pindah kamar 1 ke kamar lain, 1 kamar aja. Sampai saya punya anak, saya bekerja, bapak bekerja, otomatis anak saya nggak ada yang harus ada yang ngurus kan, saya ada pembantu 1. Itu saya 1 kamar dengan pembantu. Mungkin kalian nggak percaya gitu lah, itu saya alami gitu, kami alami gitu ya. Jadi saya tidur di kasur dipan gitu ya, kayu. Nah sama anak saya, pembantu di kasur lipat di bawah. Itu luar biasa banget. Tapi saya apa ya? Kalau dipikir tidak merasa susah karena dimana saya berada bersama orang yang saya cintai gitu, jadi happy aja gitu kan, happy aja. Makan juga sama kerupuk sama tahu, aduh, tapi ya happy gitu, kita nikmati. Kalau dibilang merintis itu tahun 2009 ya. Merintis tahun 2009, Berhenti bekerja. itu saya berhenti bekerja. Boleh dikatakan, dulu saya bekerja tuh udah nyaman sebenarnya, sudah Di level udah manajer. punya jabatan, sudah punya fasilitas, ya kan? Udah nyaman sebenarnya. Saya bekerja di perusahaan yang lama itu dari tahun 93 ya. Dari 93 itu dari mungkin dari posisi yang paling bawah, dari kurir. Dari kurir sampai 16 tahun saya bekerja. Kenapa? Tadi pertanyaannya kenapa saya memutuskan untuk berhenti bekerja di usia yang sudah tidak muda, di umur 47 tahun. Ya, karena begini, prinsip saya dalam bekerja adalah saya profesional bekerja dan saya harus jujur. Itu prinsip filosofi hidup saya itu. Nah, kebetulan saya memang dari pertama bekerja itu sampai akhir saya berhenti, memang saya nggak pernah dimarahin bekerja. Belum pernah namanya diomelin, belum pernah dimarahin karena kesalahan ya. Laporan saya bagus, target saya kecapai, semuanya, pokoknya semuanya serba clear, serba tercapai. Nah, timbul satu saat bahwa saya agak ada selisih paham juga sama pimpinan, karena boleh dikatakan ada inputan masuk dari orang ketiga. Nah, saya diomelin. Saat itu saya nggak terima. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan semua sudah buat perusahaan itu sudah yang terbaik. Nah, suatu saat begitu, clash. Ya, karena saya sudah komit bahwa apabila perusahaan sudah nggak suka sama saya keluar. Atau saya nggak suka sama perusahaan itu, saya keluar. Jadi setelah keluar itu ya saya juga bingung juga ya, karena kita butuh biaya. Sementara Pak Ahmadi itu orang yang menjadi tulang punggung keluarga, maksudnya dalam arti bukan dalam keluarga saya aja, dia masih punya anak yang dulu juga harus dibiayai.
dari orang tua juga keluarga, pokoknya jadi tulang punggung buat keluarga semua. Maka itu dia harus berusaha gitu, kita mau ngapain ini gitu. Kebetulan sahabat-sahabat mancing itu yang datang itu, kebetulan dulu saya punya tim namanya Tabiler Fishing Club ya. Mereka sangat solid sekali, mereka datang memberi nasihat, udah kamu basicnya sudah ada, kamu pernah bekerja di forwarding kan, kamu buka aja gitu kan. Saya juga udah buka aja. Sementara banyak dukungan juga dari teman-teman dulu sebagai customer Pak Ahmadi juga, udah buka aja Pak, nanti kita dukung, kita ini kasih support gitu kan. Akhirnya dengan keterbatasan kita punya uang nggak banyak Pak ya, kita dari hasil pesangon ya dulu bekerja kita buat. Jadi saya nggak sendiri, kita ada beberapa orang teman yang mau membuat perusahaan gitu kan. Beriring dengan berjalan waktu, kita kan di bidang forwarding ya, itu memerlukan banyak sekali uang, maksudnya uang cash, debus bayar DO, kemudian bayar tracking semua kita harus keluarkan, sementara uang kita terbatas gitu. Nah saya sampai sempat itu pinjam ke teman-teman, itu pernah teman kebetulan dia mudah sekali saya jalannya. Saya ada teman saya telepon, saya perlu berapa Mbak perlunya, saya perlu 50 juta, langsung ditransfer tanpa jaminan. Terus kemudian masih kurang Mbak, saya perlu cuman 2 minggu, nanti customer bayar saya bayar. Karena saya udah komit, setiap kali customer bayar saya langsung bayar lagi, walaupun belum jatuh waktunya, saya harus sudah bayar. Akhirnya itu berjalan sampai berapa kali saya pinjam itu. Sampai pernah juga saya teman saya lagi nggak ada, saya bingung nih, saya nggak punya apa-apa, sementara saya udah menerima pekerjaan itu, saya harus keluarkan barang-barang customer kita kan. Akhirnya saya sampai bilang sama tetangga depan rumah saya itu, Mbak saya nggak punya uang, pinjam uangnya, saya bilang gitu kan. Dia bilang, Mbak aku nggak punya uang, aku punya uang cuma 8 juta, pakai aja 8 juta. Tapi saya punya emas, jadi punya emas itu segini ya, benar segininya. Mbak pakai aja, nanti pulangnya begini aja. Itu namanya ya mungkin karena sudah bertetangga, sudah lama tahu bagaimana saya gitu, jadi percaya aja begitu. Saya janji dalam waktu nggak sampai sebulan saya sudah kembalikan, tapi katanya udah pakai aja dulu, jangan diambil dulu gitu kan, sampai zona aman gitu. Akhirnya terbantulah dengan pertolongan-pertolongan seperti itu. Itu pernah kita alami. Jadi bagi saya kita jangan kacang lupa kulitnya gitu. Jadi saya pernah merasakan pinjam ke teman-teman itu pernah. Jadi nggak mulus gitu, nggak mulus seperti yang kayaknya enak gitu ya, nggak juga, nggak di titik-titik rendah kita pernah alami. Kita memang waktu itu lagi pertama-tama itu berjuangnya berdua ini 100%. Jadi sampai istilahnya ekstrimnya, udahlah kita kerja tiap hari ya. Dalam arti kata 6:30 berangkat kantor, pulang sampai rumah 11:30 malam. Setiap hari, selama hampir kurang lebih 2 tahun apa 3 tahun. Nah, yang lebih ekstrim tadi saya bilang adalah sampai membuat bingkisan parcel, itu kita tidak beli. Untuk customer itu nggak beli. Ini bikin sendiri. Saya bikin kue sendiri. Bikin sendiri. Jadi pulang habis sahur ya, saya langsung bikin kue itu, kue kering. Waktu itu buat sekitar 50 parcel ya, masih awal-awal dulu. Untuk beli masih nggak mampu. Masih kantor kita belum mampu. Akhirnya saya pulang kerja juga, saya teruskan lagi membuat kue. Itu saya alami. Saya tuh nggak punya basic untuk di forwarding sama sekali. Saya bekerja sebelumnya itu di Drilling Company, itu kan nggak ada hubungan dengan logistik. Nah, pada tahun awal-awal kita buka tuh 2011 saya sekolah lagi, itu sekolah forwarding, ahli kepabeanan dan di Alfi ya, saya sekolah lagi. Jadi ngebut banget ya, dengan usia yang tidak muda lagi saya harus belajar menimba ilmu. Itu saya lakukan karena saya memang basic saya nggak ada di forwarding. Perusahaan saya itu boleh dikatakan sudah diuji. Yang pertama saya buka itu mungkin krisis Amerika ya. Dan pada saat itu mungkin orang takut untuk buka perusahaan forwarding ya.
Oke, berjalannya waktu ketemu lagi dengan krisis Eropa, Yunani waktu itu. Itu semuanya sama. Yang ketiga krisis China. Nah, sini saya punya filosofi, saya punya komitmen ya saya sama customer bahwa saya harus melayani mereka itu totalitas ke pelayanan. Ya, kalau dibilang di tempat saya itu 24 jam full service. Jadi mau jam berapapun kamu telepon staff saya atau apa pasti diangkat. Ada masalah apapun pasti diselesaikan. Tidak ada yang namanya Lari dari tanggung jawab. lari daripada tanggung jawab. Nah, itu komitmen saya. Jadi harus totalitas. Itu yang membuat saya bertahan. Mentalitas saya adalah selalu dan selalu mengejar, selalu dan selalu mencari. Kalau saya diem atau kalau saya pasrah, saya nggak akan pernah dapat. Apa yang saya kurang di saya akan nambah ilmu saya. Nah, itu berlaku bagi semua. Jadi PT Anugerah Agung Abadi Logistik ini atau A3L ini sudah berjalan lebih kurang 12 tahun ya. Itu kalau dilihat logonya itu yang topnya sih A3L ya. Lebih Ya. dikenal dengan A3L. Lebih dikenal dengan A3L, E3L kalau orang luar bilang E3L. Kami itu bergerak di bidang international freight forwarding. Jasa yang ada di kami adalah itu untuk penanganan freight-nya udara dan laut, pengangkutan barang dari udara dan laut itu untuk luar negeri ya. Nah, itu termasuk kita juga custom broker ya kan untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan atau dari pabrik ke pelabuhan. Nah, terus sudah menangani lebih kurang sekarang ya 200-an. mungkin 200-an lah ya. 200 perusahaan. 200 customer, hampir 80% itu perusahaan-perusahaan Jepang ya yang kita tangani. 80% perusahaan Jepang. Nah. Itu tersebar di berbagai kawasan industri di Kerawang, Jababeka, ada Cikarang, terus kawasan di daerah Daiwan, Semarang, Surabaya, ada juga daerah DKI sendiri juga Medan. ada, Medan juga ada, kita tangani juga, dan banyak sekali komoditi yang mereka ini kirimkan ya, dari otomotif, ada garment, ada makanan, alat-alat buat Alkes lah, PCR ya, Alkes. Alkes ya, Alkes itu yang membantu kita selama pandemi ini. Terus kita juga didukung oleh tenaga ahli ya. Itu seperti dari ahli kepabeanan, dari bagian ekspor impor, kita juga memberi tambahan ini ya, tambahan pendidikan buat mereka. Jadi tidak hanya karena lepas kita rekrut, tapi kita sekolahkan lagi untuk memperdalam ilmunya. Jadi kebetulan juga saya di sini juga menjadi humas di ALFI. ALFI itu adalah Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia. Jadi setiap ada peraturan-peraturan baru pastinya sangat fresh ya. Saya bisa sampaikan ke customer dan kita aplikasikan dalam perusahaan. Perusahaan sejenis ini banyak, ya kan? Cuman mungkin ada satu sisi yang kami tawarkan, keunggulan kami adalah yang pertama itu dari sisi pelayanan ya. Waktu 24 jam kita bisa melayani komunikasi. Yang kedua, pelayanan untuk memberikan advice atau memberikan solusi kepada pelanggan atau apa, ya itu di kami ada. Yang lebih penting daripada hal ini adalah kami komitmen apabila terjadi masalah terhadap pengiriman barang yang itu disebabkan oleh kelalaian kami ganti rugi. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kejadian ini ada kesalahan dari agen kami di luar, kita juga membantu gitu. Jadi kita tidak lepas tangan gitu aja. Alhamdulillah perusahaan-perusahaan yang kita tanganin itu perusahaan internasional ya. Iya. Kebanyakan Jepang. Perusahaan Jepang. Jadi kalau kita udah melayani perusahaan Jepang, pasti teman-teman tahu ya bagaimana striknya mereka itu ketat sekali. Harus komitmen, ya kan? Istilahnya kita bisa bilang bisa, nggak bisa kita bilang nggak bisa. Jadi nggak bisa namanya dalam jasa itu kita abu-abu. Saya usahakan, itu nggak bisa. Bisa, lakuin, nggak bisa, jangan.
Kita ada di seluruh Hampir seluruh dunia kita kita ada agent. Jadi kalau misalnya dari Amerika, Eropa, Asia ya, bahkan Afrika ya Pak. Afrika, iya. Udah ada juga. Jadi kantor kami ini A3L ini ya punya kantor pertama kali itu Jalan Sunter 2 nomor 8A di Kecamatan Koja. Itu pertama kali saya punya kantor di situ. Pertama kali beli untuk kantor sendiri itu di situ. Nah sekarang kita udah memiliki kantor baru lagi di Jalan Yosudarso Lorong 101. Jadi strategis banget ya tempatnya, pinggir jalan tol dan dekat dengan pelabuhan. Kalau mau ke bandara pun juga dekat akses tol ya. Jadi cepat sekali kita kalau misalnya ada apa-apa kita ke Bea Cukai juga dekat, ke pelabuhan dekat, ke Bandara Soekarno-Hatta juga dekat. Ya alhamdulillah sekarang tuh boleh dikatakan kita sudah mempekerjakan hampir 50 orang lah ya. Alhamdulillah semuanya juga betah. Jarang namanya di A3 itu karyawan keluar masuk ganti-ganti dia jarang. Ya. Jadi kita menerapkan sistem kekeluargaan. Jadi sudah jadi keluarga besar. Jadi yang masuk di anugerah ya keluarga besar kami lah. Kebahagiaan saya adalah saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya dengan ibu ini bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau saya bilang harta atau apa itu titipan. Sekarang itu ya misinya adalah memperbanyak berbagi lah. Ya intinya bahwa kami punya rezeki, kami nggak mau makan sendiri. Orang lain harus menikmati juga. Untuk saat ini saya juga bersyukur banget udah mendapatkan apa yang tidak pernah kami duga gitu ya. Semuanya berjalan seperti air. Jadi saya ingin menjadi orang yang manfaat ya tadi ya, menjadi pribadi yang lebih baik dari saya yang dulu. Jadi saya tidak berpikir oh orang itu baik sekali saya ingin seperti dia, enggak. Saya hanya berharap saya akan menjadi pribadi yang lebih baik dari saya yang dulu gitu. Saya cuman setiap doa sholat saya cuman minta sama Tuhan, ya Allah, kalau bisa ditambahkan kesempatan di sisa umur saya untuk menuangkan segala saya punya pengabdian atau pemikiran di perusahaan, saya cuma minta bahwa ini akan menjadi naungan atau menjadi sumber pencarian orang yang membutuhkan. Nah itu. Jangan pernah berputus asa atau jangan pernah pasrah dengan sesuatu yang kita belum tahu apa hasilnya. Segala sesuatu itu kita harus berpikir positif, berpikir kreatif untuk mencapai cita-cita. Semua manusia pasti punya mimpi. Nah, bagaimana cara mengejar mimpi itu? Ya, itu saya bilang semangat, terus fight. Usaha. Ya, harus bekerja keras. Rezeki kalau kita nggak cari, dia nggak akan datang. Jangan pernah coba-coba bilang bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Tuhan. Yes, setuju. Tapi kalau kita nggak cari atau kita nggak mencapai, tidak akan pernah namanya kita dapat itu. Jadi berusaha, doa dan berusaha dan berdoa. Jangan hanya berdoa, terus minta, terus sama Tuhan, ngeluh terus sama Tuhan. Berusaha enggak. Itu tidak akan pernah dapat. Atau kita berusaha terus tapi kita nggak berdoa juga, sombong. Ya, jatuhnya sombong. Kita lupa sama yang memberi. Kita melupa sama yang menyediakan. Jangan sampai demikian. Buangkan yang namanya sifat, saya tebelin hurufnya, malas. Ya, itu harus dibuang jauh-jauh. Mendingan kita kurang rendah dalam pengetahuan, tapi minat untuk mengetahui kita tinggi. Mendingan itu lebih baik daripada kita pintar tapi dalam arti kata tebel tadi malas. Kita nggak akan bisa survive. Saya memang pemancing, dari kecil pemancing, bukan sekedar tahu mancing. Saya selalu memikirkan bahwa bagaimana istri saya strike yang besar. Dia bahagia karena mancing, seneng nikmatin hutan, nggak takut lagi
dengan alam hutan belantara, terbiasa ya kan dengan supaya maaf kata saya bilang, kalau umpamanya seberapa kuat sih kalau seandainya kamu itu hidup nanti sendiri tanpa suami umpamanya, ya kan? Nah itu kamu dengan pengalaman begitu kamu bisa ngatasin. Masih ada yang bisa diperbuat jika suatu saat saya nggak ada. Masih ada yang bisa kamu perbuat. Nah ini loh, banyak yang bisa kamu lihat. Sekeliling kamu banyak. Kamu pergi ke sana, oh saya bisa usaha ini. Kamu pergi ke sini, oh saya bisa dagang ini, oh saya bisa ini usaha. Nah seperti itu yang saya ajarkan. Awal-awalnya saya ketularan itu pas Bapak strike waktu di Cibubur, ditanya kamu narik nggak gitu ikan. Ya udah begitu Bapak dapat saya kasih ke saya narik dong gitu kan. Akhirnya kok enak ya narik. Nah setiap kali Bapak strike saya minta sini saya yang narik gitu kan. Akhirnya kan Bapak terganggu ya, gerisinan kalau orang bilang. Dan akhirnya besok-besoknya saya dibukakan lapak sendiri sama Bapak. Akhirnya saya punya caddy. Dan pertama kali saya dibelikan reel itu bagus ya. Waktu itu saya dibelikan Stella 3000 dan rootnya itu Scorpion. Kalau daerah mancing yang sudah kami kunjungi ya cukup banyak ya Pak ya. Pertama saya mancing casting itu di Kalimantan Barat, itu di Sebangki. Waktu itu kebetulan saya diajak oleh sahabat saya almarhum ya Bapak Abbas Okle. Dan guru saya ya Cikgu Teddy Aik ya kalau di Facebooknya. Kemudian kita mancing kemana lagi Pak ya waktu itu? Sambas. Ke Sambas. Kemudian kita pernah juga ke kemudian pernah juga mancing ke Putus Sibau berapa kali? 2 kali ya. Sering. Kemudian ke Merauke, ke Maluku, Ambon. Ya ke Halmahera, ke Wahai. Terus kemudian ke Serkap tuh di Kerinci. Kemudian sampai Singapura kita pernah mancing, ke Malaysia juga pernah mancing. Yang terjauh trip kita itu di Nepal ya, Himalaya, pegunungan Himalaya. Banyak sekali. Demikian dari kami, saya Ahmadi. Saya dengan Bunda Puja Suti Agustina, owner dari PT Anugerah Agung Abadi Logistik. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Salam strike. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti petualangan liar saya, bagaimana serunya saya mancing, dapat fight dengan ikan-ikan besar, dengan power yang luar biasa, bisa mengikuti channel YouTube saya di Puja Suti Agustina, juga dengan Facebook dan Instagram dengan nama yang sama, Puja Suti Agustina. Tetap semangat dan salam strike.